Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurnia Saputra dengan NIM 220404502058 dari kelas B, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan atau keterampilan utama yang harus dikuasai oleh konselor untuk penyelenggaraan praktek konseling. Tujuan keterampilan konseling. Tujuan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupan sendiri dan orang lain. Pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan berbeda, yaitu yang pertama, supportive listening, memberi konseling perasaan dipahami dan diafirmasi. Yang kedua, mengelola situasi bermasalah. Yang ketiga, problem management. Yang keempat, mengubah keterampilan buruk konsel yang menciptakan masalah bagi konseling. Yang kelima, mewujudkan perubahan falsafah hidup. Keterampilan konseling. Keterampilan konseling terbagi menjadi 2, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan lanjutan. Yang pertama, keterampilan dasar. Keterampilan dasar meliputi 3 bagian. Yang pertama, keterampilan penampilan, meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak, tekanan suara, dan alur verbal. Yang kedua, keterampilan mendengar dasar, meliputi pengamatan terhadap konseli, perilaku verbal, dorongan, prafrasa, dan membuat kesimpulan, refleksi perasaan, dan mengajukan pertanyaan. Kemudian yang ketiga, keterampilan self-attending, meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-judgmental terhadap diri, dan sikap non-judgmental terhadap orang lain, asli dan konkret. Yang kedua, keterampilan lanjutan. Keterampilan lanjutan meliputi 3 bagian. Yang pertama, keterampilan pemahaman dan penolakan, meliputi 4 tingkat, yakni tinggi, keterbukaan diri, konfrontasi, dan kesegaran. Yang kedua, keterampilan perilaku. Dan yang ketiga, keterampilan mengakhiri konseling. Selanjutnya, 4 pengelompokan utama keterampilan yang digunakan konselor dalam proses konseling. Yang pertama, keterampilan dasar, terdiri atas mendengarkan empati dan memahami mendalam serta diam. Yang kedua, keterampilan yang biasa digunakan, terdiri dari pertanyaan, pengungkapan diri, pemodelan, afirmasi dan dorongan, serta menawarkan alternatif, memberikan informasi, dan memberikan saran. Yang ketiga, keterampilan lanjutan yang biasa digunakan, terdiri dari konfrontasi, penafsiran, dan kolaborasi. Dan yang keempat atau yang terakhir, keterampilan konseling lanjut dan spesialis, terdiri dari penggunaan metafora, hipnosis, keterampilan strategi, metode restrukturisasi kognitif, narasi dan cerita, terapi sentuhan, paradoxical intention, bermain peran, berbagai teknik visualisasi, dan sebagainya. Selanjutnya, bahasa yang konkret digunakan tentang penerapan keterampilan komunikasi dikemukakan oleh Nelson Jones, yaitu yang pertama, komunikasi verbal. Yang kedua, komunikasi vokal. Yang ketiga, komunikasi tubuh. Keempat, komunikasi sentuhan. Dan yang kelima, komunikasi mengambil tindakan. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal atau percakapan terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh konselor pada konseling dengan menggunakan kata-kata. Dimensi komunikasi verbal meliputi bahasa, isi, frekuensi pembicaraan, dan pemilikan atas perbedaan kata-kata. Dimensi bahasa tidak hanya meliputi jenis bahasa, tetapi juga mencakup elemen seperti gaya bahasa formal
atau informal yang digunakan. Yang kedua, komunikasi vokal. Komunikasi vokal mencakup 5 dimensi, yaitu volume, artikulasi, nada, penekanan, dan kecepatan berbicara. Konselor hendaknya berkomunikasi dengan suara yang lembut, dapat didengar, dan nyaman didengar. Kejelasan komunikasi konselor tersebut juga bergantung pada pelafalan kata yang diucapkan, serta kemahiran dalam mengatur nada dan rentang pembicaraan. Konselor sesekali perlu untuk diam dan berhenti pada saat yang tepat guna memberi ruang bagi konseli untuk berpikir. Yang ketiga, komunikasi tubuh. Komunikasi tubuh terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh anggota tubuh, yakni ekspresi wajah, tatapan, kontak mata, gestur, postur atau posisi tubuh, kedekatan secara fisik, pakaian, dan cara berdandan. Ekspresi wajah konselor, terutama melalui mata dan alis, merupakan wahana utama untuk menyampaikan pesan pada konseli. Konselor dituntut memandang hanya pada wajah konseli dan senantiasa melakukan kontak mata dengan tepat. Yang keempat, komunikasi sentuhan. Komunikasi sentuhan merupakan upaya mengirim pesan melalui sentuhan fisik. Beberapa hal yang perlu jadi perhatian terkait komunikasi sentuhan, yaitu bagian tubuh apa yang digunakan konselor untuk menyentuh bagian tubuh konseli yang disentuh, dan seberapa lembut atau tegas sentuhan tersebut. Yang kelima atau yang terakhir, komunikasi mengambil tindakan. Komunikasi mengambil tindakan berupa pesan-pesan yang disampaikan konselor dalam situasi tidak bertatap muka, misalnya mengirimkan catatan tindak lanjut kepada konseli. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai komunikasi sebagai landasan keterampilan konseli. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.